Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Putra, kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Pak Putra karena sudah bersedia untuk observasi yang jelas ya. Namun sebelum observasi kita laksanakan, alangkah baiknya kita melaksanakan yang namanya pra-observasi terlebih dahulu. Ya. Dalam pra-observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan pastinya mengenai apa yang akan kita observasi dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama yaitu ketika observasi nanti kira-kira tujuan pembelajarannya seperti apa, Pak? Tujuan pembelajaran? Ya, tujuannya. Untuk tujuan pembelajaran, karena saya mengambil mata pelajaran seni rupa, jadi nanti materinya materi tentang tekstur. Tentang tekstur, ya. Tentang tekstur. Jadi tujuan pembelajarannya nanti saya harapkan nanti anak-anak bisa memahami pengertian dan tentang jenis-jenis tekstur. Pengertian tentang jenis-jenis tekstur. Pengertian dan jenis-jenis tekstur. Oh, ya. Pengertian dan jenis-jenis tekstur. Ya. Itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua nanti saya harapkan nanti anak-anak bisa tahu tekniknya. Teknik membuat tekstur ada 3. Nanti anak-anak bisa mempelajari itu. Dan yang terakhir nanti anak-anak bisa membuat dengan teknik itu nanti membuat hasil tentang tekstur itu. Berarti nanti akan secara praktek secara langsung. Ya, seperti itu. Langsung. Ya. Oke, itu adalah tujuannya ya, tujuan pembelajaran ya. Nah, oke, yang kedua yaitu nanti kira-kira Pak Putra ini ketika pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran seperti apa ya? Nah, nanti untuk besok saya terapkan nanti kita menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau istilahnya PBL seperti itu. Ya, itu adalah menurut saya model pembelajaran yang sangat luar biasa sekali ya karena itu ya. Jadi nanti ada sintak-sintaknya tersendiri seperti itu ya. Baik, yang ketiga yaitu adalah strategi Pak Putra. Nah, dalam pembelajaran kita juga memerlukan yang namanya strategi. Kira-kira nanti Pak Putra menggunakan strategi apa kira-kira? Nah, untuk besok saya akan menggunakan strategi diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi yang saya khususkan untuk saya tonjolkan untuk di produknya. Di produknya. Ya. Secara garis besar diferensiasi kan ada 3 ya. Yaitu ada konten, ada proses dan ada produk. Ya. Tapi nanti yang lebih ditekankan adalah pada produk atau hasil akhir ya. Karena anak-anak istilahnya kan praktek secara langsung ya. Jadi nanti yang kita lihat, yang kita nilai itu adalah tentang produknya akan seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Setelah strategi nanti pasti ada yang namanya penilaian atau evaluasi. Nah, itu kira-kira seperti apa untuk penilaiannya? Nah, untuk penilaian pembelajaran nanti saya akan melakukan pengamatan secara langsung atau pengamatan secara observasi langsung. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi nanti ketika anak proses pembelajarannya seperti apa, jadi Pak Putra nanti akan secara langsung menilai prosesnya dan hasilnya. Oke, itu adalah secara penilaiannya nanti seperti apa ya gitu. Oke, mungkin yang terakhir Pak Putra ya, sebelum kita melaksanakan observasi ya, kira-kira nanti kelas yang mau digunakan kelas berapa? Kelas 4B. Kelas 4B. Kelas 4B ya. Jumlahnya 29. Ada 29 siswa di kelas 4B. Kira-kira durasi waktunya berapa itu? Durasi waktu untuk seni ya 2 kali 35 menit. 2 kali 35 jadi sekitar 70 menit. 70 menit. Ya. Dan kira-kira harinya apa? Hari apa? Atau harinya kapan? Besok ya. Berarti hari Kamis 20. Tanggal 21. 21 ya. Iya, sekarang 20 berarti besok ya. Oke, terima kasih Pak Putra atas kesempatannya kali ini karena sudah menemani saya berbincang-bincang ya. Berarti kita besok akan melaksanakan atau melakukan observasi ya terhadap atau yang akan dilakukan di kelas 4 seperti itu ya. Kelas 4B. Ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin seperti itu, sampai jumpa besok ya. Kita akan masuk kelas secara bersama-sama. Apabila ada kurang lebihnya untuk hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat ya. Pagi hari meskipun siang kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, hari Kamis, bagaimana? Ayo, semangat. Ayo, kita mau berdoa. Tapi persiapan siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kali tepuk pramuka? Kali. Keras. Yes, sudah ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang kegiatan ya. Bereksperimen dengan tekstur. Nah, materinya materi apa? Seni. Ya, kita akan belajar tentang tekstur. Tidak hanya belajar, nanti kita juga akan melakukan praktek. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, nah, aku teringatkan dulu tentang kesepakatan kelas yang kita buat pada waktu awal pembelajaran. Yang pertama, coba siapa ya? Pertama apa? Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Nah, tepat waktu masuk dan keluar. Kalian tadi sudah tepat apa belum? Sudah. Masuknya jam berapa? Nah, keluar kelasnya pukul 14:15. Yang kedua, ayo Rahel. Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Nah, itu yang harus kalian terapkan setiap pembelajaran, setiap hari. Nah, yang ketiga ya Yusuf. Bicara yang sopan dan baik. Nah, seperti kesepakatan kita, kalau bicara harus yang sopan dan baik. Nah, yang keempat apa sih? Ilmu. Oh, itu jelas. Nah, ini nanti yang pertama tujuannya kalian harus memahami pengertian tekstur itu apa, jenisnya itu apa saja. Yang kedua, tekniknya. Nanti kalian praktek harus tahu tekniknya. Kemarin sudah melakukan teknik 1, nanti kita praktek teknik kedua. Kemudian merancang. Nah, nanti kita merancang teksturnya menggunakan teknik apa, gitu ya. Dan terakhir, membuat tekstur sesuai rancangan dibuat. Akhirnya nanti kita dapat karya atau hasil dari kerja kalian. Ya. Yes, ini. Nah, kita melakukan senam tari pinguin. Ayo diikuti semua, tangannya pinguin. Ayo tangannya. Ayo muter, kalian muter. Ayo muter. Boleh muter. Ayo. Yo, gimana? Muter.
Dia main coy, masing-masing ke Pak. Terus seperti halus dulu. Ayo dipegang dulu deh. Ayo kamu saya kira masing kasar. Terus pipinya ke Pak, diulus. Lalu masing kasar. Nah, yang kalian pegang itu, yang kalian rasakan itu, ya itu namanya tekstur. Nah, tekstur itu pengertiannya apa? Yang kalian pegang itu bagian dalamnya atau bagian luarnya, nah, bagian luar itu adalah bagian permukaan. Kalian bisa merasakan halus, kasar itu melalui permukaan. Ya, jadi semua berupa sifat permukaan benda. Nah, ono kasar, halus, iki apa sing ini? Masa milicin tuh. Kusam itu juga tekstur kotor, burem. Nah, itu juga tekstur. Nah, jadi tekstur ada 3. Berdasarkan pembuatannya, berdasarkan jarak pandang, dan berdasarkan pengamatan. Nanti kita bahas ini ya. Nah, tekstur alami adalah tekstur yang berasal dari alam, jadi dari Tuhan. Terus kita tidak bisa merubahnya. Tekstur yang ngono ya ngono. Contohin apa? Pohon. Nah, pohon itu ya sebenarnya ini. Iki gak digawe-gawe ambek manusia. Ini buatan dari Tuhan. Batu juga ya bentuk yang ini. Jadi batu. Kemudian ada yang buatan. Nah, kalau ini baru buatan. Buatannya siapa? Manusia. Foto dibuat halus, yaitu manusia yang membuat. Ini koin, koin dibuat seperti ini. Ini bentuk buatan dan apa? Buatan terbuat dari apa ini? Logam, ya besi logam. Lanjut. Nah, ada tekstur primer dan tekstur sekunder. Tekstur primer itu yang hanya dapat dilihat dari jarak dekat. Nah, pohon dari jarak jauh tak kelihatan, tapi kalau dari dekat akan kelihatan teksturnya. Contohnya ini batu juga. Batu itu kalau adonnya rakyat tahu, tapi dari dekat kelihatan teksturnya. Dan terakhir yaitu kebalikannya. Contohnya gunung. Nah, gunung itu kalau dilihat dari dekat gak akan tahu bentuknya gunung. Kita harus melihat dari jarak yang jauh baru kelihatan itu gunung. Gitu ya. Namanya tekstur nyata. Kalau semu itu penipuan. Nah, contohnya ini gambarnya apa? Lukisan pohon. Kayak kelihatannya nih halus apa kasar? Halus. Kelihatannya pohon kelihatannya kasar. Tapi lukisan kalau kalian sentuh halus. Itu namanya tekstur semu. Gitu ya. Iya, ini pengertiannya. Kemarin prakteknya kita apa kok? Ayo tak cari dong. Apa demo bodong-bodong wadah. Dicetak. Benda kalian taruh atasnya kertas, kalian arsir, akhirnya keluar, gitu ya. Nah, nanti kita menggunakan teknik kedua, gretek. Gretek itu apa? Dengan menggoreskan. Jadi caranya bagaimana? Kertas, buku gambar, kalian blok dengan pewarna. Kemudian kalian gores dengan benda. Dan ini cara memunculkan tekstur dari daun kemarin kita ya. Kemarin ada yang pakai uang juga, kemarin kan juga. Oh, biasa kan? Nanti masuk hasilnya ya, biar melihat. Nah, ini akan hasilnya yang kedua, cara kedua. Setelah diblok, kalian blok lagi dengan warna yang lebih gelap. Nah, lihat. Nah,
gelap diwarnai di blok juga. Nah, ini yang dimasukkan ini gretek habis ini kita lihat. Ya, coba. Diratakan dengan tangan atau dengan kertas diratakan. Nah, kalau sudah kelihatannya kok hitam Pak, kalau lihat. Nah, baru kalian gores boleh dengan benda yang runcing. Nah, ya. Ini yang dinamakan teknik gretek atau teknik apa? Menggores. Oke, kelihatannya kayak sama-sama. Sudah, dari sini sudah ditanyakan? Bagus jadinya. Ayo, gambar warna Gimana? Di blok dulu bosan dua orang. Sama mungkin yang hijau kuningnya nangis siapa? Kita juga abang lagi. Sudah bisa melakukan teknik gretek? Sudah tahu caranya? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa ya? Nah, untuk hari ini tadi kita selama 1 hari kita belajar apa saja? Coba ada yang tahu? Angkat tangan. Kita belajar apa? Hah? Ya, terus seperti ini. Teknik gretek, apa nih? Iku mang, apa? Hah? Ini gimana? Pelajaran sini. Lola ini pelajaran kita apa saja tadi? Teknik gretek, apa? Dapat tanda tekstur, apa nih? Jenis-jenis tekstur dan lain-lain. Sudah ya? Ya. Nah, sudah untuk hari ini kegiatan kita sudah selesai. Apa ada yang
berdoa. Nanti dulu berdoa dulu. Jadi lupa nutik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Putra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya Pak Putra. Kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi di kelas 4B terutama ya kan. Nah, setelah observasi kemarin ya kan, menurut Pak Putra sendiri itu perasaannya bagaimana sih? Perasaan saya pribadi ya. Kalau saya sudah cukup puas. Namun dari respon anak-anak dari kegiatan selama pembelajaran kemarin masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan perlu diperbaiki ya. Mungkin saya kurang puas sedikit. Nah gitu ya. Intinya kemarin ketika observasi Pak Putra sudah puas ya kan. Namun ada beberapa hal yang nantinya tetap harus dibenahi dengan waktu, katakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Putra sendiri itu apa sih hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau masalah apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki ketika pembelajaran kemarin itu? Setelah saya merasakan observasi kemarin, mungkin yang saya rasakan yang belum maksimal itu ya, mungkin saya kurang memahami kebutuhan anak. Nah, dengan cara kurangnya media saya, mungkin dalam penyampaian saya itu kurang mengakomodasi kebutuhan dari siswa. Intinya yaitu masalah media ya kemarin ya. Jadi medianya itu kurang apa istilahnya kurang bervariasi mungkin ya kan, kurang bervariatif ya kan. Nah, selagi ada permasalahan pasti ada juga dong namanya solusi. Nah, kalau menurut Pak Putra sendiri masalah media kira-kira solusinya nanti akan seperti apa? Nah, solusinya yaitu saya mungkin akan memperkaya media saya, Memperkaya, ya, ya. memperbanyak, mungkin juga memperbanyak jenisnya, mungkin itu. Cara menghadapinya ya solusinya memperkaya, memperbanyak ya kan, agar lebih bervariasi lagi. Mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, setelah itu Pak Putra tadi sudah ada gambaran, masalahnya adalah masalah media pembelajaran, solusinya seperti ini ya kan. Nah, sekarang kira-kira rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa kira-kira? Apakah harus tetap seperti itu atau bagaimana? Rencana tindak lanjut. Kalau rencana tindak lanjut mesti insya Allah saya ubah. Nah, mungkin saya akan menambahkan media mungkin yang bisa lebih banyak mengakomodasi siswa. Mungkin media yang lebih visual, yang lebih audio, nah mungkin seperti itu. Nah, kira-kira nanti ada nggak campurannya dari wali murid atau kepala sekolah atau rekan sejawat ketika Pak Putra ini merencanakan tindak lanjutnya? Ada, jelas nanti Pasti ada ya? ada, mesti yang penting nanti kan yang jelas nanti kan saya bisa dengan jenengan teman sejawat, mungkin bisa ke kepala sekolah untuk kebutuhan siswa juga. Saya biasanya WA dengan wali murid. Jadi nanti intinya kita berdiskusi lagi ya kan mengenai apa nanti yang akan dilakukan oleh Pak Putra ke depannya. Kira-kira medianya nanti cocok apa enggak? Perlu diskusi. Baik. Selanjutnya yaitu kira-kira Pak Putra kapan sih akan melaksanakan rencana ini? Mungkin secepatnya Ya, jelas ya. 2-3 hari lagi? Mungkin 3 hari ya. Ya. Jadi rencana ini memang harus segera kita tidak lanjuti, dalam artian itu harus kita tentukan juga waktunya. Kita punya gambaran hasilnya seperti itu. Ya, mungkin itu aja Pak Putra ya yang akan kita diskusikan kali ini ya kan. Dan saya ucapkan sangat luar biasa sekali untuk pembelajarannya ya kan. Apabila nanti ya, kita akan janjian katakanlah seperti itu ya untuk rencana tindak lanjut diskusi mengenai media yang
sudah Pak Putra rencanakan. Ya seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.